Halo semuanya, selamat datang di channel PND Film. Hari ini, Mimin akan mereview sebuah film animasi yang berjudul The Bigfoot Family yang rilis pada tahun 2020. Film kedua dan lanjutan dari film The Son of Bigfoot. Film ini menceritakan petualangan keluarga Bigfoot untuk menyelamatkan hutan dari proyek pertambangan yang licik dan mengungkap kebohongan mereka selama ini. Penasaran bagaimana keseruan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menuju ke filmnya. Di awal scene, kita ditunjukkan karakter utama kita yang bernama Adam, seorang anak keturunan Bigfoot. Sebagai anak Bigfoot, Adam mewarisi kaki yang besar dari ayahnya. Adam juga mempunyai keistimewaan melebihi anak-anak pada umumnya. Dia bisa berlari kencang, mendengar dari jarak jauh, mempunyai kekuatan untuk penyembuhan, juga dia bisa berbicara dengan binatang. Di rumah Adam, ada beberapa hewan yang diketahui adalah teman ayahnya waktu di hutan. Ibu Adam adalah orang biasa, tapi dia sudah terbiasa dengan semua itu. Sesekali, ibu meminta Adam untuk menerjemahkan kata-kata dari para hewan itu untuknya. Suatu pagi mereka sedang menonton TV, sebuah acara talk show di mana ayah Adam adalah bintang tamunya. Ayah Adam sekarang menjadi sangat populer dan sering diundang kemana-mana. Dalam talk show tersebut, ayah Adam bercerita tentang pengalaman hidupnya dan bagaimana dia bisa menjadi seorang Bigfoot. Di sekolah, Adam menjadi sangat populer karena ayahnya. Hampir semua teman, bahkan gurunya selalu meminta tanda tangan ayah Adam. Sampai Adam bersembunyi di toilet pun, semua orang masih tetap mengganggu Adam. Adam terus bersembunyi, sampai tanpa sadar saat dia berada di samping sekolah, dia melihat Emma, wanita yang selama ini dia sukai, sedang akrab bahkan berpelukan dengan laki-laki lain. Adam pun merasa cemburu. Saat perjalanan pulang, Adam pulang bersama Emma. Adam bercerita bahwa dia sangat merindukan ayahnya yang dulu, tidak seperti ayahnya sekarang yang sangat populer sampai-sampai jarang berada di rumah. Saat Adam pulang dan membuka pintu, di sana banyak poster-poster berbentuk ayahnya yang mendapat endorse dari beberapa produk terkenal. Ayah Adam juga sedang berada di rumah waktu itu. Ada juga seorang laki-laki berada di sana. Dia menawarkan kerjasama bisnis dengan ayah Adam dengan upah yang sangat besar. Tapi ternyata ayah Adam menolaknya. Ayah Adam lebih memilih mengiyakan sebuah surat dari seorang yang meminta dia membantu melakukan demo di hutan Alaska. Demo itu bertujuan untuk menghentikan proyek tambang yang disinyalir membahayakan ekosistem di sekitar hutan. Proyek tambang bernama Extract, sebuah tambang minyak yang mengatakan bahwa kegiatan mereka aman dan tidak merusak lingkungan. Tapi beberapa orang tidak mempercayainya. Adam yang mendengar pun marah karena ayahnya yang baru saja pulang sudah ingin pergi lagi. Ayahnya terlalu sibuk dengan kegiatannya sampai-sampai tidak punya waktu untuk Adam. Keesokan harinya, Bigfoot mulai melakukan perjalanan ke Alaska menggunakan pesawat. Sampai di sana, dia membuat sedikit vlog tentang desa mati yang sudah ditinggalkan oleh penduduknya. Ada juga rusa penunggu desa itu yang mengejar dan mengusir Bigfoot. Singkat cerita, Bigfoot berhasil bertemu dengan orang yang mengirim surat kepadanya, sepasang suami istri yang bernama Pam dan Samus. Dia juga bertemu dengan Arlo, orang yang sudah lama tinggal di sana. Lalu Bigfoot membuat sebuah video vlog dan menyebarkannya di internet untuk mengajak semua orang datang ke Alaska dan melakukan demo di sana. Adam yang tidak sengaja melihat video ayahnya yang ternyata sepi penonton, kemudian berinisiatif mengedit video tersebut agar lebih menarik. Adam juga meminta Emma untuk membantu menyebarkan video itu. Alhasil, video tersebut viral dan sudah ditonton jutaan orang. Pagi harinya, saat Bigfoot bangun tidur dan keluar tenda, dia kaget karena sudah ada banyak orang di sana. Mereka semua berdatangan karena video yang dibuat oleh Bigfoot. Mereka semua akhirnya berdemo, dan saking ramainya sampai diliput di berita televisi. Reporter berita juga menghubungi Manrek, pemimpin dari pertambangan minyak Extract. Tapi, Manrek tetap bersikeras dan menyatakan bahwa proyekan tersebut aman dan sangat ramah lingkungan. Mereka juga berjanji akan tetap menjaga ekosistem lingkungan hutan Alaska. Malam harinya, semua orang sedang bersantai dan membuat api unggun. Bigfoot mengamati sekitar pertambangan yang dijaga oleh beberapa drone yang berada di setiap sisi. Juga ada pagar berduri yang dialiri oleh listrik.
Saat semua sudah tidur, Bigfoot pergi sendiri menuju tambang tersebut. Dari kejauhan juga ada Arlo yang tidak sengaja melihatnya. Bigfoot mengendap-endap masuk ke pertambangan dan melewati para penjaga tanpa ketahuan. Sesampainya di dalam, Bigfoot kaget dengan apa yang dilihatnya. Dia mengeluarkan HP-nya dan merekam semua yang ada di sana sebagai bukti bahwa yang dilakukan tambang tersebut benar-benar sangat merugikan. Tapi tanpa sadar, sesuatu mendekati Bigfoot dan kemudian menangkapnya. Keesokan harinya di rumah Adam, Adam dan ibunya melihat siaran berita yang dimana mengabarkan tentang hilangnya Bigfoot. Arlo sebagai saksi mengatakan bahwa dia melihat Bigfoot pergi sendirian masuk menuju tambang. Mungkin saja Bigfoot sudah mati dimakan oleh serigala. Adam dan ibunya yang mendengar itu pun memutuskan pergi ke Alaska mencari ayahnya karena mereka percaya bahwa ayahnya masih hidup. Mereka pergi dengan dua binatang teman Adam lainnya, yaitu Wilbert dan Trapper. Mereka akhirnya memutuskan pergi menggunakan mobil karena hewan tidak mungkin naik pesawat, apalagi Wilbert yang sangat besar. Hari demi hari, bahkan berbagai negara mereka lewati. Akhirnya mereka sampai di Alaska. Sesampainya di sana, mereka langsung menuju desa mati. Mereka sedikit kebingungan sampai akhirnya Arlo datang dan ingin mengajak mereka ke perkemahan. Ibu melarang Adam untuk ikut dan memintanya untuk tetap di mobil bersama Wilbert dan Trapper. Adam yang menunggu di mobil mulai merasa bosan. Tiba-tiba datang beberapa orang agen dari tambang ekstrak menghampiri mobil Adam. Mereka bilang ingin menjemput Adam atas perintah ibunya. Tapi Adam tidak mempercayainya. Wilbert akhirnya keluar dan menyerang mereka, tapi berhasil ditumbangkan dengan mudahnya menggunakan bius. Adam yang dengan susah payah lari dari mereka akhirnya berhasil lolos dan melarikan diri. Adam sampai di sebuah gua. Tiba-tiba seekor serigala menyerangnya. Serigala tersebut terlihat sangat tidak suka pada manusia. Adam mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa dia tidak mempunyai maksud jahat. Dia ke sana hanya ingin mencari ayahnya. Adam juga menjelaskan bahwa tidak semua manusia itu sama. Beberapa manusia sangat menyintai alam dan mau menjaganya. Akhirnya, serigala itu mempercayai kata-kata Adam dan mau mengantarkan Adam menuju tempat ayahnya hilang. Di tengah jalan, serigala itu tiba-tiba menyerang seekor kelinci, tapi kelinci itu berlindung di belakang Adam, dan Adam membantunya agar bisa lolos dari serigala itu. Saat sampai di proyek tambang, Adam kaget melihat apa yang ada di sana. Dia sedikit merekamnya untuk nanti dijadikan sebuah bukti. Serigala itu berkata bahwa ayahnya ditahan di sana. Kemudian dia pergi meninggalkan Adam. Adam mulai mengendap-endap mengikuti Mandrake menuju kantornya. Adam pun menyamar menjadi salah satu petugas di sana. Dia duduk, kemudian merekam pembicaraan Mandrake dengan salah satu bawahannya. Mandrake ingin meledakkan tanah lebih dalam dengan bom yang disebut Big Daddy untuk mendapatkan minyak yang lebih banyak. Karena sepertinya Mandrake sudah mulai curiga, Adam pun memutuskan untuk segera pergi dan keluar dari sana. Sesampainya di luar, Arlo memanggil Adam dari kejauhan. Dia meminta Adam mengikutinya untuk bisa bertemu dengan ibunya. Tapi tiba-tiba Arlo malah memborgol tangan Adam. Ternyata selama ini Arlo adalah salah satu antek dari proyek tersebut dan menjadi mata-mata untuk menjebak Bigfoot. Kembali ke mobil, Wilbur dan Trapper yang sudah bangun dari pingsannya memutuskan untuk pergi mencari Adam. Mereka kebingungan karena ban mobil yang terjebak di lumpur. Tiba-tiba seekor rusa datang dan mendorong mobil itu. Tapi ternyata rusa itu tidak berniat membantu. Dia malah tidak suka dengan keberadaan orang lain di desa itu. Rusa tersebut mengejar sampai akhirnya mereka bisa menembus pagar penghalang menuju proyek itu. Tapi mobil yang mereka kendarai terus melaju tanpa berhenti dan akhirnya jatuh menuju jurang. Kembali ke Adam, Arlo membawa Adam menghadap Mandrake. Mandrake lalu mendorong Adam jatuh menuju lubang. Di dalam lubang, Adam tertindih potongan-potongan kayu sampai dia frustasi dan mengira bahwa itu adalah akhir hidupnya. Di sana, Adam membuat sebuah video singkat yang berisi permintaan maaf kepada semua orang, khususnya kepada ayah dan ibunya. Dan juga Adam sangat merindukan Emma. Adam juga membocorkan kelicikan tambang minyak ekstrak di video tersebut. Kemudian mengirimkannya ke media sosial. Tak lama kemudian, Adam berhasil selamat. Adam mulai berjalan sendiri melewati lorong-lorong bawah tanah. Sampai akhirnya dia berhasil bertemu dengan ibunya yang ternyata juga dijebak di sana. Mereka pun memutuskan untuk mencari ayahnya.
Dengan kemampuan pendengaran Adam yang bisa mendengar dari jarak jauh, Adam dan ibu akhirnya berhasil menemukan ayahnya. Tak hanya terjebak, ayahnya juga terluka. Kemudian dengan kemampuan penyembuhan Adam, dia berhasil menyembuhkan luka ayahnya. Ayah sangat bangga kepada Adam. Mereka akhirnya memutuskan untuk kembali berlari. Tanpa sengaja, mereka melihat bom raksasa atau Big Daddy yang dimasukkan ke dalam tanah untuk meledakkan tanah yang ada di sana. Mereka pun berencana untuk menjinakkan bom tersebut agar rencana Manrek gagal. Tapi dari arah belakang, drone pengintai berhasil menemukan keberadaan mereka kemudian menyerang. Adegan kejar-kejaran di dalam lorong pun terjadi. Beberapa drone berhasil mereka atasi, tapi Arlo mulai mengeluarkan drone-drone lain yang sangat banyak untuk menyerang mereka. Lagi-lagi mereka berhasil menangani dan menghancurkan drone-drone itu. Manrek yang marah kemudian memutuskan untuk mempercepat peledakan bom Big Daddy. Semua pekerja segera pergi dari tempat itu karena sangat berbahaya. Kembali ke Adam dan keluarganya yang berhasil keluar dari gua menggunakan kereta tambang. Kereta itu oleng, kemudian Adam jatuh menuju sungai yang sangat deras. Ayah dan ibu jatuh ke air terjun tapi berhasil selamat meskipun berada di sisi lain dari Adam. Alarm hitungan mundur peledakan bom pun berbunyi. Adam bergegas berlari dan kekuatan supernya untuk menonaktifkan bom tersebut. Ayah dan ibu menyaksikan dari kejauhan sangat ketakutan. Sampai di detik-detik akhir, Adam berhasil memencet tombol untuk menonaktifkan Big Daddy. Akhirnya, Big Daddy berhasil dijinakkan. Manrek meminta anak buahnya untuk mengaktifkannya kembali. Anak buahnya bilang bom itu tidak akan bisa aktif kembali kecuali mereka meledakkan bom yang lebih kecil di sekitar Big Daddy untuk memicu Big Daddy agar ikut meledak. Arlo dan Manrek pun menaiki mobil mendekati lubang dengan membawa bom yang lebih kecil. Tiba-tiba, Wilbur dan Tropper datang dengan mobil untuk mengganggu mereka. Sampai akhirnya bom itu terlempar dan hampir saja masuk ke dalam lubang. Tepat pada waktunya, Bigfoot datang melompat dan berhasil menangkap bom tersebut. Arlo sempat mengancamnya dengan pistol, tapi rusa penunggu desa mati tiba-tiba datang dan mengejar Arlo. Bigfoot melempar bom itu ke udara dan akhirnya meledak di sana. Polisi pun datang, Manrek yang mencoba melarikan diri, tapi dihalangi oleh serigala dan kelinci yang datang mengganggunya. Sampai akhirnya Arlo dan Manrek ditangkap, sedangkan tambang itu akan segera ditutup dan dibersihkan. Di akhir scene, keluarga Bigfoot kembali berkumpul di rumahnya lagi. Emma datang dan menanyakan kepada Adam tentang videonya yang dia unggah di internet. Akhirnya, Adam memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada Emma, dan cerita pun selesai. Demikian alur cerita Bigfoot Family yang dapat Mimin sampaikan. Kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk perkembangan channel ini ke depannya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.